Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan saya Abianto dari Fokus Lensa Kreatif. Hari ini saya berada di Cianjur Asri Residen. Udaranya mantap, sejuk, santai. Saya sekarang akan membawakan sebuah segmen terbaru dari Fokus Lensa Kreatif. Segmennya sejarah punya cerita. Seperti apa? Penasaran? Jangan kemana-mana. Subscribe dulu, like dulu, comment, and share. Oke? Bumper dulu. Kompleksi, nah, grupnya kompleksi. Jadi Ivanka juga pada waktu itu bukan apa-apa ya, karena ayah juga kenapa sampai kenal panjang, karena dia sudah memberikan ciri pada waktu itu, benar-benar dia jadi film di mana sih ini, bukan halus ya gitu, di alam pesawahan, baik lompatan dan batil lompatannya beraktingnya itu ya menyeret dia menjadi pemain terbaik dan sutradara terbaik juga pada waktu itu. Waduh. Tangan apa ya? Itu saudara saya tuh. Saya juga kenal sama Ivan itu tahun 2016. 2016 ya. Beliau itu ngebentuk ya wadah juga, wadah Ya. Fokus Lensa Kreatif namanya. Nah, denger nama Fokus Lensa Kreatif pun ibaratnya dari ayah. Itu gimana ceritanya tuh? Iya. Di DKC juga kan ada komite film. Komite film tidak boleh memproduksi film. Harus membina. Itu kan kebijakannya gitu udah. Platformnya udah begitu. Makanya mendirikan lagi untuk anak-anak Lensa Kreatif Film. Lensa Kreatif Film. Yang memproduksi film. Ya, anak keluar memproduksi yang film yang panjangnya ada itu film Darussalam ya. Film panjangnya itu Lensa Kreatif Film. Ya, itu juga tumbuh bagus gitu ya. Anak-anak banyak yang datang, kita melatih di luar jadwal komite film. Gitu. Nah, termasuk dengan Ivanka juga les ya. Kita pernah ketemu lagi. Ketika DKC 1969 dibangun, ayah tidak pernah berubah. Ketua komite film satu saja dong saya gitu yang lain lah. Tapi yang lain teh enggak geus mikol teh geus aya lang saya. Ini akhirnya naik jabatan ketua komite film. Akhirnya pada tahun kesini seiring perubahan kepengurusan, akhirnya memindahkan ayah juga menjadi ketua 2 bidang pembinaan. Komite film dipegang oleh Teddy kalau nggak salah, oleh sama Teddy dipegang, Kang Teddy. Nah itu tiba-tiba muncul di Facebook ini nih, Ivanka itu ya masih ingat lah ya. Kalau orang-orang yang dicatat masih ingat. Sampai suatu hari Ivan datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, mau membentuk grup. Minta restu ya. Grup Fokus Lensa Kreatif. Itu bagus, ayah dukung gitu. Karena ayah sedang membutuhkan juga ya wadah seperti itu. Ada anak-anak muda Cianjur banyak yang membutuhkan sebetulnya wadah itu gitu ya. Hanya mungkin mereka tidak kenal di mana tempatnya. Nah, ini juga perlu dipromosikan. Dan ayah juga menghimbau kepada anggota FLC juga ya harus berbenah ketika kita nanti kedatangan tamu, kita sudah siap. Tamu dari luar anggota sudah, nanti dia mendidik lagi yang baru mendidik lagi gitu. Jadi kita sudah siap secara ilmuwan ya, bukan siap mental saja, secara ilmuwan juga. Nah, ayah itu ingin berbagi ilmu sebetulnya di FLC itu. Beberapa kali ke Ivan juga disampaikan yang siap siapa di FLC, yuk kita bareng-bareng, sampai ingin membentuk atau membina penulis hiji lah, penulis skenario gitu hiji cukup lah untuk satu grup itu. Dia tugasnya menulis skenario saja gitu. Susah ya. Tulis sebenarnya mah. Memang gampang susah sih gitu. Tapi kalau ada yang berminat, cukup ngobrolnya dia akan tumbuh semangatnya untuk asal bakat menulis ya. Kalau ada cewek, biasanya cewek suka rajin. Cowok juga ya bisa jadi gitu. Tidak terbatas oleh jenis itu. Nah itu ya sampai akhirnya DKC berhenti
Akhirnya ayah juga mencoba mengikut aktif di FLC. Ya mudah-mudahan ayah masih ada tenaga ayah yang dibutuhkan oleh FLC. Ayah ingin berbagi ilmu sebelum ayah dipanggil oleh Maha Kuasa. Nah itu, begitu rupanya. Tapi sampai sekarang juga Dewan Kesenian Cianjur itu masih ada ya? Itu pada waktu kepemimpinan Cianjur dipegang oleh Ivang ya, Kang Ivang itu bubar DKC itu. Oh, bubar. Iya. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2015 kalau nggak saya. Dirubah menjadi Dewan Kebudayaan Kabupaten Cianjur DKKC. Gitu. Tapi nampaknya kurang begitu wah gitu ya. Karena kita sudah bergabung sejak tahun 99 dengan teman-teman seniman DKC, seniman senior, seniman junior. Jadi sudah solid, konsepnya sudah bagus. Dan oleh teman-teman dari Bandung juga dipuji, harusnya seniman Cianjur hari ini kompak kan. Dari kesenian tradisionalnya Cianjuran, Karawitan. Bukan cuma mengenalkan teater doang gitu semua ya? Iya, kesenian tradisional. Bahkan yang diberatnya itu kesenian tradisional, pecah silat, Cianjuran, Memaos ya. Kemudian Karawitan, kemudian seni pertunjukan semacam calung, reog dan sebagainya. Nah, baru kesenian modernnya teater, sastra, film, lukis dan sebagainya. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu pada waktu dari awal ayah meneliti sama teman-teman sampai dapat juara umum, prestasi yang bagus lah Ibu. Dari pemerintah sendiri, pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya, itu seperti apa responnya? Bisa dibuktikan kalau anak-anak yang berkarya itu berhasil, tandanya ada bapak yang mendukung. Waktu itu mendukung secara finansial, secara moral juga didukung. Itu pertama bupati yang bagus dukungan itu adalah almarhum Ajat Sudrajat tahun 79 itu. Itu dikasih mobil, dikasih support banget, rumah, support banget, biaya dan sebagainya. Makanya jadi juara umum. Tapi kesininya setelah DKC tumbuh juga ada bantuan tetap dari pemerintah daerah untuk pembinaan kesenian, dan dibuktikan itu bagus. Dan hampir seluruh sekolah di kecamatan Kota Cianjur DKC itu sangat dibutuhkan karena mereka suka banyak membantu guru juga. Ada tugas-tugas guru bahasa Indonesia, tugas teater nggak datang ke DKC gitu. Terus kesenian Sunda datang ke kesenian Sunda, jadi bertanya terus. Nah itu sudah terjadi interaksi yang bagus antara pihak DKC dengan pelajar-pelajar sekolah. Bahkan di SMA 2 yang ayah pernah ngajar di situ juga menjadi syarat kalau ada anak yang ngambil jalur prestasi harus punya piagam yang dilegalisasi oleh DKC. Kalau yang tidak legalisasi tidak berlaku. Itu membantu juga. Jadi DKC itu sangat penting mengeluarkan piagam-piagam penghargaan kepada orang yang berprestasi, membantu untuk sekolah untuk membantu masuk sekolah SMA 2. Itu sampai gitu. Kalau yang tidak ada tanda tangan dan kesenian Cianjur tidak berlaku, tidak bisa. Sayang banget ya, kenapa harus dilebur ya, bukannya gimana? Iya, itu sih kita di luar lah. Iya. Cuman sayang banget, maksudnya kenapa enggak diterusin? Betul. Terusin. Karena ya jujur, saya juga sebagai orang Cianjur ya, meskipun sekarang ya tahu sendiri ayah juga. Sekarang itu zaman modern, zamannya gampang. Nggak kayak zaman ayah kan bingung dulu kayak gimana. Kalau sekarang kan siapapun dimanapun bisa berkarya dan bisa, cuman tetap nggak ada wadah ya. Itu. Nah sekarang dengan adanya figur ayah ini ya, nama aslinya siapa ya? Sutardi Mahesa. Sutardi Mahesa. Cuman dikenalnya, saya juga kenalnya ayah DKC gitu. Pengalaman beliau benar-benar sangat memotivasi. Mungkin teman-teman pengen belajar ya, atau ibaratnya perlu bimbingan juga, mungkin beliau siap, kapan aja siap. Nah sekarang ya mungkin ada saran-saran atau wejangan untuk teman-teman, khususnya ibaratnya untuk FLC ya, supaya ibaratnya bagaimana ya, saran-saran ayah gimana? Oke, ya. Dengan adanya tadi kan disebutkan kan kita membutuhkan wadah ya.
ini ayah merasa bangga juga, Bu bahagia sekali teman-teman di Warung Kondang mendirikan FLC. Ini wadah yang sangat bagus karena ditunjang oleh juga kesiapan Ivan sebagai pimpinan di situ, menyediakan alat, tempat. Kita memang suka dibingungkan oleh alat. Tidak punya alat. Editor ayah di situ, musiknya ada, tambah kuliwet cak ayah wae di tadi. Iya benar. Lengkap di situ ya. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman generasi muda yang ingin belajar film, datanglah ke FLC. Nanti akan bertemu dengan ayah, bertemu dengan Ivan juga. Sekarang kan Ivanka itu menjadi pengajar juga ya di SMK, pengajar sinematografi juga, itu sangat bagus dan bisa membina teman anak-anak atau adik-adik di pelajar di SMK. Selain daripada itu juga khusus untuk anggota FLC, cobalah berbenah diri dari sekarang, mumpung ayah masih siap memberikan bertukar pikiran atau memberikan ilmu yang ayah punya, agar kalian tidak kebingungan gitu. Sok coba sekarang kalau ada tiba-tiba datang, aku mah film nanti kumanya, nama film kumaha, itu mah syuting. Nah itu kan sudah tidak akademis gitu ya. Yuk ngobrol belajar sama ayah, bagaimana tahapan-tahapan awal terkonsep kita belajar lah film, minimal ya. Terkonsep, terstruktur gitu ya gitu. Jadi ini berbagi juga. Belajar benar. Pada waktu pertemuan pertama ayah di FLC dulu kan ada Cianjur Videogram ya. Waktu itu juga ada yang lain juga. Itu ayah juga bangga juga ketemu dengan teman-teman dulu ya yang pernah ikut festival sama Ivan juga di situ ada. Kenapa sekarang jadi terhenti? Sekarang kan media untuk kita memasarkan karya kita kan sudah banyak. Apa yang disulitkan? Ada TikTok, ada Snack Video, ada YouTube yang sudah itu ya betul-betul menjanjikan. Pada waktu ayah hidup dulu alat tidak ada, wadah hese, dia memasarkan ke mana? Selain ke TVRI, satu-satunya TV. Ayah belum ada TV-TV swasta semacam RCTI dan sebagainya, tidak ada. Apalagi Cianjur punya TV, tidak ada. Satu-satunya TVRI. Datang ke situ, kita menjadi korban keadaan di sana. Bahkan di sana juga banyak mafia. Tidak bisa, itu susah itu mau ke TV itu. Yang sering pada akhirnya juga kita setelah ada TV Bandung, kita bersentuhan dengan dunia TV juga. Jadi sekali lagi kesempatan untuk baik anggota FLC, lanjutkanlah ini FLC sudah bagus, wadah ini sudah bagus, karyanya sudah banyak. Bahkan kemarin keponakan dari Jakarta juga menonton 3 Jajaka Cianjur, dia menyarankan ya tuh jangan yang lokal dong, bahasanya aja yang nasional lah supaya kita mengerti. Ceritanya sudah bagus ya gitu. Itu juga ayah kebetulan barusan ingat ya, karena ada ini ada film lucu kata dia itu. Ayah nonton, lucu apanya gitu ya. Maaf saja lucu apanya, tapi itu yang laku ya. Nah ini bagaimana dengan ini apa nih? Oh juga ya Cianjur, yang halusnya ini jangan baca Sunda tuh, saya kan nggak ngerti. Dari situ juga kita memang ini bahan untuk kita pikirkan apakah film Jajaka itu akan di Indonesia kan atau dicampurkan juga. Nah untuk teman-teman yang pengen nonton 3 Jajaka Sunda, cek di channelnya Fokus Lensa Kreatif. Nah sip gitu Pak. Oke. Terakhir harapan ayah untuk perfilman, mungkin khususnya ya kita ngomongin kan perfilman di sini. Harapan ayah seperti apa untuk anak-anak muda atau ibaratnya pembuat karya nih di Cianjur ini ke depannya? Ya sebetulnya cikal bakal gambar bergerak kan semuanya gambar bergerak ya, like TikTok, like Snack Video, semuanya bergerak. Cikal bakalnya ilmunya ada di sinematografi, ada ilmunya di sinematografi gitu. Kalau kita mengenal ilmunya secara utuh, mah ngawur, ngedit gimana, kita ada membina mental atau membina emosi penonton itu kumaha, membina penonton menjadi penasaran itu kumaha. Nah itu jadi titip kepada adik-adik yang sekarang banyak bersinggungan dengan kamera, belajarlah kamera dengan bagus. Sekarang peralatan semakin canggih dan jangan lupa belajar ilmunya. Jangan cuma ngejar viral jangan viral. itu tidak mendidik lah gitu. Coba kita di Cianjur suka banyak sekali objek di Cianjur yang bisa diangkat ke permukaan, dijual ke YouTube banyak. YouTube kan penontonnya internasional. Pasti mereka ingin mengenal kumaha sih melak pare. Itu juga sudah ide yang bagus ya. Pare hampir tenggelam sekarang, padi makan nasi itu dari situ asalnya. Atau belut teh kumaha hirupna itu juga bisa di-syuting secara baik gitu ya, dan bisa dijual. Ayah kan sekarang ide kesana ada ya, tapi kan
tenaga sudah tidak ada lah gitu ya. Jadi ada di pundak-pundak kalian lah yang muda-muda ya. Kalian harus punya semangat. Saya juga ikut bangga nih di kampung saya sendiri di Jatisari, Bojong Picung. Yang nggak ada awalnya, saya juga gak nyangka. Tiba-tiba mereka punya kemauan. Di situ juga ada Pak Wandi namanya yang membimbing di sana gitu. Sampai mereka membuat film pendek dan mendapatkan juara di SCTP ya. Waduh, iya. Nah itu. Belum lama ini. Asli, waduh. Bangga sih. Nah, Iya. sebenarnya mah keinginan, kemauan, Nah itu. dan kita bergerak aja. Meskipun nggak ada media, ayah aja bisa gitu. Apalagi sekarang. Iya. Sayang ya. Sayang. Nah, gitu. Harapan ayah ke kita mudah-mudahan dikabul ya. Amin. Ayah terima kasih. Mudah-mudahan ayah selalu sehat. Amin. Selalu berbagi terus ilmu ayah ke kita. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi penerus ayah. Amin. Ya. Untuk teman-teman, terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ayah terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat dan kita Amin. terus berkarya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir dulu apa minimal ada wadah berkarya dulu deh gitu. Wadahnya. Itu paling susah gitu. Memang paling Dan susah. wadah FLC itu tidak sembarang wadah. Iya. Bukan wadah aja itu untuk penampung anak-anak, tapi kan alat ada. Iya, lengkap. Alat musik ada, alat film Editor ada. lengkap ya. Soalnya Aing deh.